Pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja masih menuai polemik. Sejumlah pihak menuding RUU ini merugikan kaum pekerja. Berikut perbincangan Geopos TV bersama Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Mercu Buana Jakarta, Profesor Didik Junaidi Rahbini tentang RUU Cipta Kerja untuk siapa. Salah satu rancangan undang-undang yang masuk dalam Omnibus Law dan menuai banyak sorotan dari masyarakat, RUU Cipta Kerja masuk sebagai salah satu program legislasi nasional sejak Desember 2019. Saya akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Mercu Buana Jakarta, Profesor Didik Junaidi Rahbini berikut ini. Prof. Didik, jika kita bicara masalah rancangan undang-undang Cipta Kerja ini yang ramai ditolak oleh banyak pihak termasuk buruh, nah ini menurut Bapak, ini urgensinya apa gitu untuk dibahas oleh pemerintah? Menguntungkan siapa sebenarnya ini? Menguntungkan rakyat kah atau kalangan pengusaha saja, Pak? Satu maksud yang baik bisa saja kepleset ya. Dan saya lihat RUU Cipta Kerja ini maksudnya bagus, tapi meleset ya, sekarang sudah tidak relevan lagi. Di awal sebelum COVID, ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Karena sebelum COVID saja, pertumbuhan itu empot-empotan di bawah 5%. Ya. Lalu disusunlah satu sistem yang luas sampai 1000 halaman, yang itu rumit ya, sebagai sebuah perencanaan yang rumit. Kalau perang, walaupun itu seperti ayat suci, itu pasti akan gagal. Ya. Ada strategi yang bagus itu yang sederhana. Ya. Kita pernah 2 kali atau 3 kali membuat strategi besar, berhasil. Pertama, strategi pangan, itu fokus beras, sudah titik. Yang lain yang mendukung pupuk, irigasi, teknologi, kredit, dan selesai. Dan berhasil dipuji dunia, satu. Kedua, tahun 80-an, yang sukses strateginya cuma satu, yaitu ekspor daya saing. Udah, karena apa? Karena pendapatan dari Pertamina anjlok, harga minyak $7 waktu itu, berhasil. Ini sebaliknya, RUU Cipta Kerja ini RUU yang rumit, jadi salah strategi. Selain salah strategi, sudah pasti berkelahi di tingkat undang-undang. Di lapangan nggak ada. Jadi ini berkelahi di tingkat undang-undang. Jadi sudah salah strategi. Yang kedua, banyak penumpang-penumpang gelap yang merugikan. Ya, macam-macam, kepentingan minerba, kepentingan hutan, kepentingan macam-macam, pertanahan macam-macam. Masuk di sini sehingga RUU ini over-organized. Over-organized itu puluhan kepentingan, ratusan kepentingan masuk, dan itu seperti cendol diobok-obok, sudah kayak comberan, begitu. Itu intinya itu. Artinya Pak, ketika niatnya ingin menarik investasi masuk, yang harus diperbaiki apa berarti Pak? Investasi kan sebenarnya perlu perizinan, perlu listrik, ya enggak? Itu di lapangan, bukan berkelahi di tingkat undang-undang. Ya. Dan sekarang relatif perbaikan investasi tidak jelek, ya. Itu Presiden kan sudah memperbaiki dengan gebrak-gebrak, sudah ada hasilnya dari ranking 114 jadi ranking 73, kan ada perbaikan ya. Walaupun ranking 73 itu ya bukan juara ya, tapi ada perbaikan. Itu aja dikerjakan terus-menerus. Tapi undang-undang ini untuk memberikan kepastian hukum bagi para investor, gimana Bapak melihatnya? Ya nggak bisa 70 undang-undang dimakan sekaligus, kan tidak bisa. Itu satu persatu, masalah pertanahan ya, masalah tol sudah jalan, udah jalan nih. Tidak semuanya seperti Superman melakukan itu. Ini karena Presiden Jokowi ditarik kanan kirinya dan tidak memahami situasi pembuatan perundang-undangan, jadinya seperti ini. Dan kalau dipaksakan juga akan terjadi keributan di tingkat buruh, tingkat macam-macam. Ya. Ini akan jungkir balik dan Presiden akan menyisakan PR yang berat. 75 undang-undang dimakan sekaligus itu tidak masuk akal. Mau bergaya Superman nggak bisa. Ya, gitu. Oke. Artinya ini lebih baik diulang pembahasannya dari awal, benar-benar dari nol diulang lagi? Ini kan saya sudah mengatakan sebuah strategi yang baik itu strategi yang simpel. Yaitu adalah? Yang saya contohkan tadi, untuk menyelesaikan masalah pangan, beras. Untuk masalah ekonomi yang hancur, ekspor.
Ini kita cari infrastruktur, teruskan pelayanan. Nggak usah bikin undang-undang yang rumit seperti ini. Ya. Dan ini nanti akan terjadi konflik di kelompok-kelompok masyarakat. Ya. Misalkan buruh dan pengusaha, tanah dengan ini. Karena itu banyak sekali undang-undang itu yang para ahli melihat banyak bertentangan. Ya. Ahli lingkungan hidup. Dan nanti nggak akan selesai-selesai. Dan ini presiden akan diganggu untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonominya. Dan ini menjadi bumerang. Ya enggak? Urgensinya itu dulu sederhana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena janjinya presiden mau tumbuh 7%. Tapi kan tidak tercapai. Ya sekarang kan dimaklumi, ya enggak? Karena ada COVID. Enggak usah dipaksakan juga. Emang mau tumbuh 7% dengan sekarang? Lewat undang-undang ini? Mana bisa? Sudah, kita tidak akan kiamat dengan justru kita mundur selangkah untuk relaksasi sehingga tidak ada ketegangan. Ini kan undang-undang kan tegang, ya enggak? Jadi jika Bapak ditanya apa saran terbaik untuk pemerintah di saat seperti ini? Fokus saja pemerintah pada perbaikan ekonomi, ya. Perbaikan ekonomi pertama menyelesaikan COVID ini supaya landai. Ini kan nggak pernah landai. Ya, yang dianggap bahwa akan rendah sekarang sudah 140, 50, sebentar lagi 200. Dan kalau tidak terkendali terus bisa sampai 300, bisa mendekati 500 juta. Karena ini pun data yang ada ini juga underestimate, kan tidak ada banyak yang tidak dites kan karena tesnya sedikit sekali ya sesuai dengan standar WHO. Ini jauh lebih banyak daripada yang dicatat. Gitu. Jadi COVID-nya ini gagal dilakukan oleh pemerintah. Kenapa gagal? Ngurusin ribut-ribut soal ini undang-undang dan DPR dan macam-macam. Pak, undang-undang ini ditunda atau ditunda untuk dibahas ulang dari nol atau gimana? Ya nggak tahu, pokoknya nggak usah ribut soal ini ya dan ini akan menimbulkan komplikasi. Kalau itu urusan investasi, undang-undang penanaman modal sudah ada, nggak ada. Memang semua negara punya masalah dengan iklim investasi. Saya sudah katakan tanpa membuat undang-undang Omnibus Law, perbaikan iklim investasi sudah naik dari 114, 73 itu sudah cukup bagus. Itu saya puji ya, Presiden Jokowi melakukan. Justru melakukan ini yang malah salah kaprah. Itu yang problem. Terima kasih Prof. Didi atas waktunya. Demikian perbincangan saya bersama dengan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Mercu Buana, Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan Jawa Post TV.